Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salah satu keistimewaan yang luar biasa dalam agama adalah keberadaan karomah, yang menjadi salah satu tanda kebesaran hawarikul ada, fenomena langka. Para sahabat utama Nabi juga memiliki sejumlah karomah yang menakjubkan. Jika mukjizat mengacu pada peristiwa ajaib yang dialami oleh Nabi, maka istilah muhada'ah atau istidraj digunakan untuk merujuk pada keanehan yang menimpa orang-orang fasik dan kafir. Sementara itu, karomah yang terjadi pada hamba-hamba pilihan Allah selain Nabi adalah perlakuan khusus yang diberikan olehnya. Karomah merupakan tanda keistimewaan Allah bagi para hambanya yang terpilih, baik itu sahabat atau para wali. Posisinya berada di peringkat kedua setelah mukjizat para nabi, seperti yang diungkapkan oleh An-Nabhani. Terkait dengan topik karomah, pandangan masyarakat terbagi. Beberapa kalangan memandangnya sebagai hal yang keliru dan menolak untuk mempercayainya. Dengan mengetahui dan memahami karomah ini, kita dapat membuka hati kita untuk menerima keberagaman tanda kebesaran Allah. Mengambil pelajaran dari peristiwa-peristiwa ini dapat memperkuat keyakinan akan luasnya karunia Allah. Berikut adalah karomah beberapa sahabat Nabi. Contohnya, Abu Bakar yang mayatnya berbicara, atau Khalid bin Walid yang diberkahi Allah untuk mengubah hammer dalam guci menjadi cuka. Karomah Abu Bakar, dalam catatan Imam Fakhruddin Ar-Razi, seorang cendekiawan yang menguasai berbagai disiplin ilmu dan penulis tafsir Al-Quran yang terkenal, Mafatihul Ghaib, diceritakan kisah menakjubkan tentang karomah yang dialami oleh para sahabat Nabi, termasuk karomah yang dimiliki oleh Abu Bakar As-Siddiq. Kisah yang luar biasa ini bermula saat jenazah Abu Bakar akan dimakamkan dan dibawa mendekati pintu makam Rasulullah. Para pengusung dengan penuh penghormatan menyapa, "Assalamualaikum ya Rasulullah." Ini Abu Bakar sedang di luar pintu. Secara mengejutkan, pintu makam tiba-tiba terbuka dengan sendirinya, dan terdengarlah suara dari dalam, "Masuklah orang yang dicintai kepada orang yang mencintainya." Tidak hanya itu, menurut keterangan Imam Subki, Abu Bakar juga memiliki dua jenis karomah lainnya. Pertama, dia diberkahi oleh Allah dengan pengetahuan tentang penyakit yang akan menyebabkan kematiannya. Kedua, dia mampu mengetahui jenis kelamin bayi yang ada dalam kandungan istrinya, bahkan sebelum bayi tersebut lahir, dan dengan karunia ini, dia mengetahui bahwa bayi yang akan dilahirkan adalah seorang perempuan. Karomah Umar bin Khattab, Sarriyah bin Zanim, seorang pemimpin pasukan dalam tentara Umar, mengalami pengalaman luar biasa dalam medan perang. Saat pasukannya berada di pintu Nuhawan, Umar bin Khattab tiba-tiba berteriak memerintahkan perubahan strategi perang. Padahal Umar sendiri berada di Madinah dan Sarriyah berada di medan pertempuran di negeri timur. Dengan ajaibnya, perintah Umar tersebut didengar oleh Sarriyah, dan dia segera mengubah strategi perangnya sesuai dengan perintah itu. Selain itu, Umar bin Khattab juga memiliki karomah yang menakjubkan. Suatu ketika terjadi gempa bumi yang sangat dahsyat, Umar bertahmid dan dengan penuh keyakinan, dia memukulkan cemeti seraya berkata, "Hai, bumi, tenanglah kamu." Ajaibnya, dengan cepat gempa bumi tersebut mereda dan bumi menjadi tenang kembali. Karomah lain dari Sayyidina Umar yang luar biasa adalah saat penaklukan kota Mesir di bawah Amr bin As. Pada saat itu, terjadi kekeringan di Sungai Nil dan penduduk setempat percaya bahwa air akan mengalir kembali jika seorang perempuan dijadikan tumbal. Amr bin As melaporkan situasi ini kepada Khalifah Umar di Madinah. Umar kemudian menulis surat kepada Sungai Nil dengan penuh keyakinan, "Jika kamu mengalir karena kehendakmu, maka janganlah kamu mengalir. Namun jika kamu mengalir karena kehendak Allah, maka kami mohon kepada Allah untuk mengalirkanmu." Surat tersebut dilemparkan ke dalam Sungai Nil, dan dengan ajaibnya, pada malam harinya Sungai Nil mulai mengalir kembali. Sungguh karomah yang menakjubkan. Karomah Khalifah Utsman bin Affan. Khalifah Utsman bin Affan, yang merupakan sahabat dekat dan menantu Nabi, dikenal tidak hanya karena sifat pemalunya, tetapi juga karena keistimewaan sebagai sahabat dengan firasat yang tajam. Firasat tersebut merupakan salah satu karomah yang dimiliki oleh beliau, karena bagi seorang mukmin, firasat adalah cahaya dari Allah yang memungkinkan mereka mengetahui hal-hal yang tidak terlihat secara nyata. Perhatikanlah kehebatan firasat seorang mukmin, karena melalui firasat itu, mereka dapat merasakan pertolongan Allah dan dapat melihat hal-hal yang belum terjadi. Hadis riwayat Tirmidzi. Dengan kejernihan hati yang dimilikinya, Sayyidina Utsman mampu mengenali tanda-tanda firasat. Ia bisa mengetahui bahwa seseorang telah menggunakan matanya untuk melihat wanita yang seharusnya bukan mahramnya.
Dalam kitab Al-Tabakat, Imam Subki meriwayatkan bahwa suatu hari ada seorang tamu datang mengunjungi Sayyidina Utsman. Laki-laki tersebut baru saja berpapasan dengan seorang wanita di tengah jalan, dan kemudian terbayang-bayang tentangnya. Lalu, Sayyidina Utsman berkata kepada laki-laki itu, "Aku melihat ada bekas zina di matamu." Laki-laki itu terkejut dan bertanya, "Apakah wahyu masih diturunkan setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat?" Dengan tegas Utsman menjawab, "Tidak, ini adalah firasat seorang mukmin." Karomah Ali bin Abu Thalib. Ali bin Abu Thalib, seorang sahabat Nabi yang terkenal dengan ilmu dan kealimannya yang luar biasa, juga dikenal memiliki berbagai karomah yang menakjubkan. Menurut penjelasan Imam Fakhrur Razi, salah satu karomah Ali adalah kemampuannya untuk menyambungkan kembali tangan yang telah dipotong sebagai hukuman atas pencurian. Kejadian ini terjadi pada budaknya sendiri. Karomah lain yang luar biasa dari Ali bin Abu Thalib adalah kemampuannya untuk berkomunikasi dengan arwah orang-orang yang telah meninggal dunia. Suatu hari, bersama dengan Said bin Al-Musayyab, Ali memasuki kawasan pemakaman di kota Madinah dan memberi salam kepada para penghuni kubur. Ali menawarkan kesempatan bagi mereka untuk memberikan kabar tentang apa yang terjadi setelah mereka meninggalkan dunia ini. Ataukah Ali yang akan memberi kabar tentang apa yang terjadi setelah kepergian mereka? Para ahli kubur itu memilih agar Ali yang memberikan kabar. Ali pun berkata, "Setelah kalian meninggalkan dunia ini, istri-istri kalian menikah lagi, harta benda kalian telah dibagi sebagai warisan, dan anak-anak kalian menjadi yatim." Tidak hanya itu, Ali juga menanyakan berita dari dunia kubur. Para ahli kubur itu menjawab dengan pukaunya, "Kain kafan kami telah tersobek, rambut-rambut kami berantakan, kulit-kulit kami tercabik-cabik, mata kami turun sampai ke pipi, mulut kami mengeluarkan cairan bercampur nanah. Segala perbuatan kami di dunia telah mendapatkan balasannya di sini, dan kami sedang menanti takdir di masa yang akan datang." Karomah Khalid bin Walid. Cerita yang terkenal tentang Khalid bin Walid, seorang panglima perang yang dihormati, menyajikan momen luar biasa ketika beliau singgah di sebuah kampung. Orang-orang setempat memberikan peringatan tentang racun yang disembunyikan dalam minuman yang disajikan oleh orang asing. Khalid dengan penuh keberanian menantang mereka, "Tunjukkan racun itu kepadaku." Tanpa ragu, Khalid mengambil minuman beracun itu dan membaca basmalah. Sebelum meneguknya, dengan ajaibnya, tidak terjadi apa-apa yang membahayakan dirinya. Diriwayatkan oleh Abu Ya'la Al-Baihaqi dan Abu Naim dari Abu Safar. Dalam riwayat lainnya, pada masa kekhalifahan Abu Bakar, Khalid bin Walid mengunjungi suatu kampung. Para penduduk kampung mencoba mencelakakannya dengan menyajikan minuman beracun melalui Abdul Masih. Namun Khalid dengan keteguhan hati menyatakan, "Berikan minuman itu kepadaku." Setelah beristirahat, Khalid dengan yakin membaca doa, dengan menyebut nama Allah, Tuhan langit dan bumi. Dengan menyebut nama Allah yang melindungi hambanya, karena namanya membawa obat penyembuh. Lalu dengan penuh keyakinan, beliau meneguk minuman beracun tersebut. Abdul masih kembali kepada kaumnya dengan berita bahwa Khalid telah minum racun tersebut. Namun beliau tak mengalami hal buruk apapun. Ada juga riwayat lain yang mengisahkan ketika Khalid bin Walid mendengar laporan bahwa ada anggota pasukannya yang minum arak. Khalid segera melakukan inspeksi dan menemukan seorang prajurit membawa geriba berisi arak. Khalid bertanya tentang isinya dan laki-laki itu berbohong bahwa itu adalah cuka. Dengan tegas, Khalid berdoa, "Ya Allah, jadikanlah geriba ini berisi cuka." Lalu, ketika geriba itu dibuka, ternyata isinya telah berubah menjadi cuka. Laki-laki itu mengakui bahwa hal tersebut adalah berkat doa Khalid. Diriwayatkan oleh Ibnu Sa'ad dari Maharib bin Dasar. Karomah Usaid bin Hudair. Pada suatu malam yang sunyi, Usaid bin Hudair duduk bersila di sudut masjid, menyandarkan punggungnya pada dinding. Hatinya dipenuhi oleh rasa khusyuk dan cinta kepada Allah ketika dia membuka mushaf Al-Quran dan mulai membaca surat Al-Kahfi. Suaranya yang indah dan merdu mengalun di dalam ruang masjid yang tenang, menciptakan suasana yang penuh ketenangan dan hikmat. Tak lama setelah Usaid memulai bacaannya, sebuah cahaya lembut dan berkilauan mulai muncul dari langit. Para malaikat turun dengan lembut seperti bayangan yang halus. Ditarik oleh keindahan bacaan Usaid dan kesungguhannya dalam merenungkan ayat-ayat suci Al-Quran, mereka berbaris rapi di sekeliling Usaid, menghampirinya dengan hati yang penuh rasa hormat kepada hamba Allah yang taat tersebut. Salah satu malaikat, yang memiliki keindahan yang mempesona dan cahaya yang terang benderang, melangkah maju dari barisan dan memberikan salam kepada Usaid.
Dengan suara yang lembut dan penuh keanggunan, malaikat itu berkata, "Assalamualaikum, wahai hamba Allah yang beriman. Kami, para malaikat yang diutus oleh Allah, telah turun dari langit untuk mendengarkan bacaan indahmu. Kecintaanmu kepada Al-Quran dan kesungguhanmu dalam membaca telah memanggil kami dari sorga, dan kami datang untuk memuliakanmu." Usaid bin Hudair merasa begitu terpukau dan terharu oleh hadirnya malaikat yang mulia tersebut. Dengan penuh kerendahan hati, dia menjawab salam malaikat, "Waalaikumsalam, wahai malaikat yang agung. Sungguh aku merasa rendah diri di hadapannya, tetapi dengan kuasa dan kemuliaannya, aku berusaha menghayati dan mengamalkan setiap ayat yang tertera dalam Al-Quran." Malaikat itu tersenyum dan berkata dengan penuh pujian, "Kecintaanmu dan kesungguhanmu dalam membaca Al-Quran adalah keberkahan bagi dirimu dan bagi seluruh umat manusia. Engkau telah membawa kebahagiaan ke langit, dan keindahan bacaanmu telah menarik perhatian para malaikat yang selalu bertasbih kepada Allah." Dengan hati yang penuh syukur, Usaid bin Hudair melanjutkan membaca surat Al-Kahfi dengan penuh pengabdian dan cinta kepada Allah. Malaikat-malaikat yang mulia tetap mengelilinginya, mendengarkan bacaan indah yang mengalun dari bibirnya. Mereka terpukau oleh rendah hati dan kesungguhan Usaid dalam merenungkan makna setiap ayat, dan mereka merasakan kedamaian dan keheningan yang luar biasa dalam suasana yang dihadirkan oleh bacaannya. Setelah selesai membaca, Usaid bin Hudair berdoa dengan tulus kepada Allah, "Ya Allah, ampunilah hamba-Mu ini dan berilah aku kemampuan untuk terus menggali makna-makna yang tersembunyi dalam Al-Quran, dan perkenankanlah aku untuk menjadi hamba yang setia dan taat kepadamu." Malaikat itu tersenyum kembali dan berkata, "Doamu adalah doa yang mulia. Wahai hamba Allah yang rendah hati, teruslah berada dalam cahaya iman dan lanjutkanlah dalam kecintaanmu kepada Kitabullah. Kami akan selalu hadir untuk mendengarkan bacaan indahmu dan mendoakanmu kepada Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang." Sejak malam itu, cerita tentang keajaiban dan keistimewaan Usaid bin Hudair menyebar di kalangan umat Islam. Malaikat-malaikat turun dari langit untuk mendengarkan bacaan indahnya dan memberikan salam kepada hamba Allah yang rendah hati tersebut. Usaid melanjutkan perjalanan spiritualnya dengan lebih tekun, menjadi teladan bagi orang-orang di sekitarnya dalam kecintaannya kepada Al-Quran dan rasa kagum kepada Allah yang Maha Agung. Dan dari langit, para malaikat terus turun untuk mendengarkan bacaan yang mengalun dengan indah dari hati yang tulus seperti milik Usaid bin Hudair. Karomah Salman Al-Farisi. Salah satu karomah terkenal Salman terjadi saat dia sedang makan bersama dengan seorang sahabat lainnya. Mereka duduk bersama di atas tikar sederhana, dengan sepiring makanan yang terhidang di antara mereka. Saat mereka menyantap hidangan dengan penuh rasa syukur, sesuatu yang luar biasa terjadi. Tiba-tiba, piring dan seluruh isinya mulai terdengar mengucapkan tasbih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Suara tasbih itu mengalun begitu jelas dan indah, menggema di seluruh ruangan. Salman dan sahabatnya terkejut oleh pengalaman yang ajaib ini. Mereka takjub dan merasa penuh kagum oleh karomah yang Allah anugerahkan kepada Salman. Setelah momen itu, sahabat tersebut merasa benar-benar yakin bahwa Salman adalah hamba pilihan Allah yang diberkahi dengan keistimewaan luar biasa. Dia pun menceritakan pengalaman tersebut kepada Nabi Muhammad SAW. Rasulullah menguatkan bahwa apa yang mereka alami adalah sebuah karomah yang luar biasa dari Salman Al-Farisi. Salman merupakan hamba yang dicintai oleh Allah dan diutusnya sebagai teladan bagi umat Islam. Kisah tentang karomah Salman Al-Farisi menjadi legenda yang terkenal di kalangan umat Islam. Dia menjadi inspirasi bagi banyak orang untuk mengamalkan ajaran Islam dengan sungguh-sungguh dan tulus, serta menyertakan rasa syukur dan pengabdian kepada Allah dalam setiap aspek kehidupan. Bagi ahlu sunnah wal jamaah, cerita-cerita tentang karomah adalah bukanlah perkara asing. Mereka meyakini bahwa Allah adalah Maha Kuasa dan Maha Mampu untuk memberikan karunia-Nya kepada hambanya yang taat dan bertakwa. Karomah adalah salah satu bentuk keajaibannya yang dapat memperkuat iman dan ketakwaan kaum muslimin. Semoga ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.